Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sak menika saged berkumpul, saged bersama-sama mencari ilmu ya, dan ini merupakan kewajiban bagi kita ya, karena ilmu itu salah satu jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini kita bersama-sama membahas tentang pentingnya sehat ya. Pentingnya sehat. Butuh apa buatan kesehatan ya? Sangat butuh sekali ya. Jadi untuk menjaga kesehatan itu yang perlu kita jaga adalah kebutuhan tentang nutrisi ya. Kebutuhan gizi ya. Jadi tercukupi napa mboten ya, tidak harus makan yang mahal-mahal ya. Tapi makan yang cukup ya, napa 5 sehat 4 sehat 5 sempurna ngoten nggih. Jadi cukup kita memenuhi kebutuhan itu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki waktu tidur ya. Filmnya cekap napa mboten. Jadi ketika tubuh kita itu kurang tidur, itu banyak penyakit ingkang boten sae. Napa? Yaitu penyakit yang mematikan, kados kanker, kemudian jantung, nggih, dan lain sebagainya. Lek tidure kurang cekap, akhirnya kan sirkulasi darah boten lancar. Ngoten nggih. Jadi kalau tidure boten cekap, hal yang lain yang bisa ditimbulkan apa badan terasa boten nyaman nggih, boten sae, boten seger dan lain sebagainya. Itu kalau kurang tidur nggih. Ditambah lagi mungkin emosi juga bisa tinggi ya, ketika kurang tidur kan tidak tenang, tidak nyenyak nggih. Jadi tidur itu salah satunya untuk menjaga stabilitas imun dan iman. Imun dan iman kita, imunitas atau kekebalan tubuh dan iman kita, ketenangan hati itu penting. Kemudian yang selanjutnya untuk menjaga kesehatan itu juga berpikir positif. Ini penting. Selalu positif dengan setiap kejadian. Apa kok kesandung, apa kok tiba, mboten nun sewu meso-meso, malah berpikir negatif. Musibah pun yang datang itu kita dianjurkan selalu berpikir positif. Tiba berdarah, alhamdulillah. Insya Allah akan mengurangi siksa di neraka. Nek siksa teng neraka nu luwih pedes, luwih sadis. Maksudnya luwih sudah tidak bisa dinalar saking nemene siksa api neraka niku. Jadi ketika diuji dengan di dunia, misalnya paceklik, misalnya napa mawon sakit demam dan lain sebagainya niku sebagai penggugur dosa. Jadi lah kita tertimpa masalah atau musibah, oh Allah sedang menguji saya, Allah sedang mengurangi dosa-dosa saya, dan Allah menambah pahala saya. Ngoten pikirannya. Akhirnya apa? Pikirannya positif terus. Lho kok sakit ngoten? Nah, teng Al-Qur'an kata inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ngoten. Ya. Jadi sedaya niku yang beriman harus berpikir positif. Nek berpikir negatif sing mboten sae ya niku malah menggerogoti jiwa kita. Aku kok ngene terus uripku yo. Mari lara rugi dagangane, mari dagang rugi wis wonten mawon. Niku Allah menguji kita. Semua malah diuji oleh Allah.
Apa nabi masih diangkat sebagai nabi enak-enakan boten ujian mboten malah kata. Wonten nabi sing meninggalnya itu dengan cara digergaji dari atas kepala sampai ke bawah. Nggih. Wonten ngoten niku. Wonten sing dilempari batu, Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah. Di perang Uhud banyak yang mau kena besi di muka beliau. Jadi ngoten supaya niku mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan menika kita bersama-sama menjaga kesehatan kita. Motivasinya apa menjaga kesehatan? Yang pertama agar ibadah kita lancar. Yang kedua agar kebutuhan untuk mengobati suatu penyakit suatu saat lebih sedikit daripada orang yang tidak menjaga kesehatan. Niki ikhtiar. Aku njogo kesehatan kok sik loro, bisa jadi ada yang keliru, bisa jadi niki merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala atau ujian dari Allah. Kemudian yang ketiga, sebenarnya kesehatan itu juga sarana panjenengan sebagai seorang istri berbakti kepada suami. Lek sakniki misale suami ketika bangun panjenengan cuma buatan kopi atau teh, lah sakniki diiringi ketika menyediakan bapakipun niku disediakan rempah-rempah atau ramuan yang akan kita praktekkan. Lu apakah berpahala? Oh sangat. Jadi pun loro ditawari macam-macam jaluk apa Pak? Wis ngomong ngoten. Jaluk apa Pak Kasep. Biar pas ndak ketok sehat, ndak ketok sakit, ndak dirawat. Sakniki mumpung tas ketok sehat. Ketok sehat lho nggih. Soalnya penyakit kadang wonten jero, moro-moro meledak duar ngeluh kabeh. Sembrap. Nggih. Karena menjaga kesehatan itu sebenarnya pun hampir sama dengan menjaga kendaraan kita, sepeda motor. Lha mboten nate ditap yen turun mesin, padha karo menungso. Mboten nate diobati, dirawat, ya turun mesin langsung komplikasi. Wis nek obat Jadi kita niki belajar menjaga kesehatan dengan cara yang ringan, dengan cara yang sederhana. Nah, teng mriki wonten bidaran, bidaran niki manfaatnya nggih kathah. Nggih, mangke panjenengan saged padosi nggih teng Google nggih. Di sisi lain untuk menerapi gangguan jin atau sihir nggih. Sisi lain juga untuk melancarkan sirkulasi darah, nggih, untuk diabetes, kemudian kathah pun ya asam urat, kejulino, insyaallah saged nggih. Bidaran niki. Nah, terus bagaimana caranya lek sing males merebus nggih disalep teng tuyul ngeten iki. Nggih dicoblos lebetaken kados infus water ngoten mangke 3 jam atau 6 jam setelahnya diminum. Nggih, iki bidaran. Nah, kurma nggih sami caranipun nggih. Kurma niku jenengan napa? Nah, maka infus water kurma niki mangke bilangan ganjil katakanlah 3 5, 7 butir panjenengan salap teng gelas sewu. Penetapan gelas kula. Jenengan coba ana sebetane. Jadi kurma niki manfaatnya katakan di lambung nggih sae, asam urat. Tiang kirang darah, anemia. Oh, sae niki. Selama ini kurma kita anggap biasa. Nggih. Tapi ini merupakan sunnah Nabi. Bahkan dalam hadis beliau niku lek pagi hari niku kita tunggu makan kurma ajwa 7 butir. Itu insyaallah akan menghindarkan dari gangguan jin atau sihir ngoten. Insyaallah menghindarkan dari gangguan setan. Ini ngoten. Nggih. Jadi contohnya pun misalnya lek kita pilih yang simpel, nah ini gelas. Nggih, air gelas. Lek kakatan kita unjuk riyen bismillahirrahmanirrahim. Kalau paringi kurma niki tumpah. Alasannya mau ngelak ngono. Sampeyan dhewe sing matur, Pak. Tapi saestu nih kalau pada praktek. Yang kita masukkan satu bisa ganjil. Pokoknya ageng-ageng nih. Lek kirang
niku 3 ganjil nggih. Sunai ganjil, masuk walaupun 2 enggak apa-apa. Apa setunggal enggak apa-apa, tapi cek nemene ngoten. Lah niki 3 kurma kita biarkan sekarang direndam, mungkin nanti malam atau besok pagi diunjuk. Tapi kalau mau tidur enak direndam, besok paginya diunjuk. Lek saniki katose ketangon air dingin mboten napa-napa. Terus mata niku ditutup. Nggih. Jadi kita itu kalau mau tidur, semua bejana-bejana niku ditutup. Supados mboten dilebeti napa? Setan. Lek nutup brok ngoten, ditutup kali maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tutup. Entah itu panci jangan, ngombean, nggih, masakan, niku ditutup ketika kita mau tidur. Nggih. Manfaatnya nggih kathah ditutup niku. Mboten kena cecek nggih. Kucing, tikus, coro dan lain sebagainya. Karena setan itu saged dibetuk kalian golongan makhluk ngoten niku. Jin-jin niku saged dibetuk kalian makhluk entah tikus, entah mungkin macam-macam pun. Ditutup kalian mau bismillah. Lek mboten wonten tutup walaupun dengan 1 lidi mboten wae bismillah. Walaupun gawe ruse bismillah. Misalnya ngoten. Pokoknya pun ditutup. Enggak apa-apa tapi bismillah, tapi usahakan tertutup semua. Lek mboten wonten dengan tongkat gambaran niku, dengan lidi bismillahirrahmanirrahim. Ya, niku tujuannya sebagai napa? Kita berlindung kepada Allah agar tidak dimasuki penyakit atau bentuk gangguan jin atau sihir. Jadi ngoten. Nah, jadi niki makanya ditutup paling tidak 6 jam niku baru diminum. Nggih, jadi ngoten. Saya ngoten niki. Nah, kemudian malih selain kurma jane sereh niku. Kula saking salah sirih. Tapi niki mboten manfaate. Jadi sereh niki nuwun sewu. Nggih, sereh niku nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Sereh niku kan kebanyakan damel kewanitaan nggih. Rangi mboten? Kebanyakan sereh. Wah. Sirih astagfirullah. Oh nggih. Kali meneh. Sirih kali sereh nggih. Makane lek teng bahasa Indonesia salah sithik mawon artine salah. Napa malih maos Quran salah titik artine nggih salah. Sami jane. Tapi lebih jelimet ketika baca Al-Qur'an kata yang salah. Jadi ngoten. Makanya belajar Al-Qur'an itu tidak ada batas waktu. Nggih. Makhroti salah artinya salah. Misalnya motor artinya kan hujan, motor artinya bandara. Nah, kan ada nggih. Padahal ucapannya meh sami. Sami kali tanaman sire kali sereh. Nah, niku artinya kan ada. Nah, jadi niki tanaman niki saged manfaate kata. Damel bau badan, malih mungkin untuk kewanitaan dan sebagainya. Misalnya nyuwun sewu panjenengan infeksi keputihan perih atau apa, lah niki nuwun sewu saged dipotong didamel pempes. Nah, untuk gatal-gatal dan lain sebagainya. Nggih. Dicobi, niki dicobi. Kok ngerti pengalaman ta yo. Lah niki insyaallah manfaate kathah. Nggih. Jadi tidak harus dihancurkan didamel ndak, damel pempes nggih saged. Nggih insyaallah ngoten dicobi mawon. Untuk bakteri nggih napa-napa sing gatel-gatel sing mboten sae. Nah niki pun juga bisa panjenengan remet-remet nggih misale. Niki pun dicuci dereng. Tisu. Kok sampe dicuci niki. Nah, misalnya niki kita pakai bahasa simpel mawon nggih, pakai cara simpel mawon. Nah iki jenengan potong-potong gitu. Dicampur minuman niku wau sing wonten kurma niku. Nah, dicampur ngeten dilebetaken. Ini saged betan pakai air panas saged, lek mboten anu nggak air dingin. Nih, coba praktek jenengan tadi. Nah, satu-satu.
Satu-satu mboten napa-napa si saya saged damel nginang. Nalilah subhanallah. Oh tenan. Wonten tisu nggih. Iya. Ini ya, tak bagikan sekalian kurmanya. Amit. Nah kemudian mangke nggih saged dicampur kali lemon. Jadi jenengan iris, satu iris lebetaken teng mriku. Nggih. Harusnya pakai botol ya Ustaz ya. Nggih, bisa pakai botol atau gelas saged, bisa pakai infus water. Ini nanti di rumah bisa dipindah ke botol, ditambahi airnya ngaten ya Ustaz. Nggih, betul. Cuma caranya. Nah, ini kalau paringi pirsa carane mawon nanti praktek yang lebih saya pakai air panas nggih saged. Masih mboten air panas, air dingin ya saged nggih. Oh, 35. Agak 35. Oke. Nah, kemudian kunir. Temulawak Ustaz. Dua-duanya. Satu aja ya. Apa jahe tadi? Jahe. Oh, nggih. Jadi juga bisa pakai jahe nggih, satu jempol ngeten diiris-iris dilebetaken. Nggih jahe. Nah, kemudian juga bisa pakai kunyit ya, atau temulawak nggih. Diiris satu jempol. Nah, dimasukkan putih digledek lagi. Ini panjenengan kira-kira ukurannya sak jempolan nggih, jadi mantu di ya sak jempol ayo ketahuan. Nah, kalau betakan teng air. Itu wonten kaki lho, Pak. Oh nggih. Nah, kemudian jahe nggih sami nggih. Iki jahe. Nah, jadikan satu. Tapi sing lambungnya terlalu bermasalah, panas minum jahe dikurangi nggih jahene nggih. Atau tidak usah jahe. Khawatir perih. Kan panas yang ada masalah lambung. Tapi kalau sudah perpaduan sebenarnya insya Allah lebih aman, betul napa-napa. Nah, masukkan jahe di sana mriki, tentang mulawak ibu jiwa. Nah, kami pun jempol tak jempol tentang mulawak ibu nggih. Oh iya. Nggih, nek sampun dilebetaken dicampur nggih. Lah kemudian malih nggih lemone nggih sak iris sanes tunggal. Lemon. Lemon. Jahe Bu. Nah, lemone saged tak meten iki cekap. Nggih. Lebetaken. Lemonnya ini iki soalnya enggak Jadi niki minuman iki nek sewu lengkap nggih. Wonten bidarahe, wonten kunyite, wonten temulawake, wonten lemone. Ya insyaallah selain untuk gangguan fisik kita kejulinu nggih. Misalnya dengkulnya sering bermasalah, asam urat nggih termasuk untuk gangguan jin kalian sihir insyaallah. Jadi lengkap komplit pun. Jadi panjenengan nggih mangke ngeten caranipun. Niki disalap teng gelas, paringi toya panas, ditutup riyin paling ndak 15 menit baru diminum. Ngoten.
Nggih, lek ampase saged digodhog. Nah, setelahnya itu saged digodhog malih. Nggih. Jadi ngoten. Nah, cara niki bisa dipakai pagi hari kalian malam hari, sehari 2 kali mawon. Nggih. Makanya kalau paringi persorin ya niki. Niki caranipun saged diparingi tuyo panas teng gelas. Jadi jangan sampai gelas plastik mboten saya lek gelas plastik, khawatir memuai. Apa luntur mangke gelasnya kita minum malah bahaya. Jadi kita pakai gelas kaca. Kemudian dikasih air panas, ditutup 15 menit, kemudian diminum atau setengah jam, 1 jam mboten nomor-nomor diminum. Nggih. 2 kali sehari. Nggih, mantun subuh atau pagi hari atau juga nanti malam hari ngunjuk niki. Nggih. Jadi ping pindho. Jadi panjenengan damelaken keluarga bapak nggih saged ngunjuk niki tiap hari. Lu kalau ndak lengkap ya apa? Sak wontene. Nah, ndak harus lengkap, tapi lengkap lebih saya. Pakai serai nggih. Niku lupa serai ini. Serai. Nah, serai digeprek dilepetaken. Iris-iris serai ini saged digeprek nggih saged. Nggih. Niku bidarae ganjil entah 7 lembar atau 11 lembar atau 13 terserah panjenengan. Napa? Nggih lebetaken pindah. Ganjil pun. Ganjil jenengan lebetaken. Ya, tidak harus lengkap. Tidak harus lengkap. Ada apa panjenengan monggo. Oh, saya bukan apa. Lah kemudian, nah niku kan kita ini kan daerah Semboro kata jeram nggih. Jeruk niku sebenarnya kandungan yang bagus ada pada kulitnya. Nah, ini panjenengan lek maam jeruk, kulitnya pun saged didamel infus water. Dilepetaken teng gelas atau botol. Jeruk napa mawon, Pun? Nggih. Direndam. Nggih, ngoten. Digodhog mboten napa-napa, tapi sing standar niku mboten digodhog, dicom kali air panas. Nah, niku yang saya standar ini. Kadang terlalu panas itu juga kurang bagus. Nggih, insyaallah mboten namangke saged dipraktekan nggih.